تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala amma ba'du. Hadratul muhtaramin, para alim ulama, para asatidz, para gawagis yang saya hormati, juga yang saya hormati Ketua PWIAS Jember Pak Ubed, juga yang saya hormati Haji Samsul. Alhamdulillah, beliau saya baru tahu beliau menghibahkan semuanya ini ke Pondok Sidogiri. Semoga dari apa yang beliau lakukan ini menjadikan beliau santri Sidogiri. Amin. Dan kumpul bersama masyayikh nanti di akhir. Amin. Tak lupa juga yang saya hormati teman-teman Sidogirian semua yang dari Jember. Alhamdulillah, ini termasuk banyak atau sedikit? Sedikit. Banyak. Ayo, banyak apa sedikit ya? Banyak. Ya sedikit banyak lah ya. Bahasa Indonesia mawon ya. Oke, sahabat-sahabat Sidogirian yang saya hormati, saya ingin menyampaikan beberapa suatu hal terkait siapa diri kita sebenarnya. Jadi kalau menurut saya, santri itu sudah termasuk ulama. Ulama ini orang yang punya ilmu. Saya yakin semua santri ini sudah punya ilmu. Angkatan ini sudah punya ilmu semua. Nah, apa yang harus dihati-hati ketika kita sudah menjadi ulama, orang yang punya ilmu? Karena sekarang akhir zaman. Saya ingat dahulunya Kiai Sani ke Kiai Abdullah Sokar Sirah. Dahulunya beliau kayak gini, tak dungakno anak turunmu gak jadi ulama. Dahulu beliau, saya doakan anak turunmu gak jadi ulama. Dia ya Allah. Tapi biasanya diteruskan. Tapi ngerti kok, ulama apa? Ulama dunia, ulama yang saiki. Namanya biasa. Tak tungakno gak dadi kok iku. Tapi anak turunmu tak tungakno dadi ulama akhir. Nah, niku dawuhnya biasa nih kok betul. Dawuhnya biasa seperti itu. Ini mengingatkan kita bahwasanya di akhir zaman sekarang ini banyak ulama yang memang ulama dunia. Nah, apa namanya, hukumannya ulama ini ada disebutkan oleh Imam Ghazali di Ihya-nya. Uqubatul ulama mautul qalbi. Hukumannya wong sing alim, wong sing duwe ilmu iku mautul qalbi, matinya hati. Terus mautul qalbi ini kalau napa? Wa mautul qalbi niku talabud dunya bi amalil akhirah. Nah ini kalau sudah ada orang mencari dunia dengan dalil akhirat, nah ini matinya hati. Maksudnya apa?
kita berdakwah, bikin gendong sewu, berdakwah dan sebagainya. Dakwah ini disebut kerjaan. Mungkin ada orang yang mengatakan, wah aku job ya akhir ya ini maulid. Wah job, wah bisa. Dakwah disebut job. Iya, jangan seperti itu. Kenapa? Karena ini adalah tanda matinya hati. Kalau memang berdakwah ada ilallah, dakwah memang niat untuk Allah, bukan untuk dunia. Jangan sampai menjual hadis, menjual Al-Quran, menjual apapun itu karena dunia. Hadisnya ditokno kabeh wae. Pikiran nih, salaman ini tambah tebel ini. Hadisnya 10, salamannya berarti 10 juta. Ayo, pun sampai ke jangan sampai seperti itu. Kenapa? Karena memang ulama yang sebenarnya yang menurut saya kayak ulama sudah gini. Kayak contoh mungkin ya yang kita ambil Kiai Hasan, Kiai Sirajul Mulawaddin, Kiai Syadullah, Kiai Khalil, terus itu Kiai Nur Hasan. Jenengan kalau tahu Kiai Nur Hasan, ini saking tidak sukanya ke dunia. Beliau itu semasa hidupnya punya baju cuma 3. Cuma 3 bajunya. Santri ini punya berapa? Selemari gitu kalau pakai. Batakan tidak begitu. Apalagi santrinya yang tukang dakwah memang. Jadi nanti dibagi anyar mana. Kalau Kiai Nur Hasan, Kiai Nur Hasan ini abahnya Kiai Fuad, pengasuh sekarang. Kiai Nur Hasan itu sangat sederhana sekali, tidak punya baju lebih dari 3. Ini saya diceritakan dari abah saya. Jadi beliau itu gak mungkin masukkan baju ini ke lemari kecuali bajunya sudah tidak layak pakai. Tidak layak pakai ini bukan sobek separuh ini boten, bolong titik boten, itu masih bisa ditempel sama beliau. Kalau memang sudah banyak tempelannya baru gantian baru. Ini Kiai Nur Hasan. Ada contoh lagi Kiai Hasan. Kiai Hasan ini sangat tidak masuk dunia ke hatinya, sangat tidak masuk. Dunia ini apa saja, bukan hanya uang dunia ini. Anak, istri, ini dunia. Masuk dunia ini, gak boleh masuk ke hati. Nah Kiai Hasan ini ada sebuah cerita Kiai Hasan. Beliau itu, ini saya diceritain dari abah saya. Beliau itu mau beli obat nyamuk. Kan memang beliau biasa, walaupun santrinya banyak, obat nyamuk beli sendiri. Ini sudah beda sama sekarang kan. Punya santri 1 sekarang disuruh-suruh nanti. Nah, sudah gini buatan. Punya santri, biasanya beli sendiri obatnya. Nah, mau beli ba'da isya, mendapati istrinya sedang membaca Al-Quran. Dawanya Kiai kan memang agak nyeleneh orangnya. Dawanya Kiai bilang gini ke istri, kamu jangan berhenti ngaji Al-Quran sampai saya sampai. Saya beli obat nyamuk sebentar. Ini mas. Sudah berangkat biasa. Berangkat ke toko, sudah beli obat nyamuk. Lah kok di dalamnya Kiai Nur Hasan ini kumpul-kumpul sama Kiai Khalil, Kiai Syadullah, Kiai Siraj. Soalnya beliau berlima ini, pancawarga ini, itu saking akrabnya beliau sampai hampir setiap hari kumpul.
bareng, jagongan, setiap malam jagongan. Memang tidak pernah tidur beliau itu, tidak pernah tidur. Kalau memang dikatakan thariqahnya Sidonggiri tidak tidur malam, sepertinya tidak, tapi ajarannya seperti itu. Saya dulu sama apa belajar ojo dulu, gitu. Nah, ini ada nampak mantan-mantan, ada beliau-beliau berempat, biasanya ini lewat, terus disapa sama Kiai Nur Hasan. Nih, nanti ini sini dulu, ayo ngobrol-ngobrol nih. Tapi ngobrolin beliau bukan ngerasani uang, bukan ngerasani tonggo, lain. Sing dirasani nopo nggih akhirat, ya apa pondok, terus mari ngono ilmu, diskusi. Ngoten, bukan tonggo itu tuh motor anyar iki. Waduh, ya apa oleh di duwe gak ngoten pikiran. Akhirnya saya ngomong-ngomong sih, ya saya Kiai Nur Hasan. Lagi asani saja, sih aku kok ayo lho kene talanan dia iku. Guyone ngoten. Akhirnya Kiai Hasani ngikut ke majelis itu. Nah, kemudian Kiai Hasani ini ngobrol-ngobrol enak berlima sampai asar ya, sampai sehari beliau ketiduran, kemudian bangun-bangun, Kiai Hasani itu kaget, duh ya Allah bojoku. Ingat ke istrinya, karena tidak boleh apa tadi? Tidak boleh berhenti ngaji sebelum datang. Langsung lari biasa, tidak ngomong, tidak apa, langsung lari. Nah, katanya kakak-kakaknya dulu nanti baru sesuai, langsung lari, nyampe ke dalamnya, biasanya tidak langsung buka pintu. Mantan-mantan dilihat dari jendela masih terdengar suara orang ngaji. Perkiraan jam 12-an katanya. Setelah Isya sampai jam 12 tetap ngaji. Nangis dia. Nangis, ya Allah, ya apa dosanya. Terus biasa. Ya apa dosanya. Akhirnya dibuka pintunya. Nah, setelah itu ditutup sama istrinya. Sampun dugi Mas, iya. Dahnya biasanya Mas. Wis ya, kontak pegat. Lalu itu, kontak tolak, kamu tak tolak. Saya minta maaf, saya dosa kamu. Saya tak tolak. Nangis yang istri, salah ngomong, tidak salah. Kamu tidak salah, kamu benar. Saking saya yang merasa pengen menolak kamu. Nah, maksudnya apa? Maksudnya Kiai Hasani waktu itu sangat cinta sekali ke istrinya. Melihat taat, ya nopo kalau jenengan istrinya taat, cinta banget kan? Beli apa wis tak tukokno kan gitu kan? Nah, kalau Kiai Hasani bukan gitu. Semakin cinta ke istri, semakin ditolak. Apakah ada santrinya seperti itu? Sepertinya tidak ada satupun. Nah, ini termasuk memang benar-benar ulama. Bukan hanya menjual akhirat untuk dunia, tapi memang dunia itu tidak ada di hatinya. Itu masyayikh kita. Nah, sekarang banyak sekali ulama yang sampai bukan hanya cinta dunia, kan bukan hanya cinta dunia, malah melebihi dari hal itu. Katanya Sayyidina Umar, inna akhwafa ma akhafa. Saya sangat takut sekali. Yang paling saya takut di dalam umat ini adalah apa? Munafiqul ulama.
ulama sing munafik dari Sayyidina Umar. Takon, kaifa yakunu munafiqan ulama? Kaya apa wong munafik ulama iku? Munafik ulama iku, ulama sing munafik iku napa namine alimul lisan wa jahilul qalb wal amal. Iki sing paling diwedeni ambek Sayyidina Umar. Lisane apik. Apa masalah hukum apal kabeh. Masalah ini apal kabeh. Wa jahilul qalb wal amal. Atine bodoh dan amal itu bodoh. Maksudnya amal itu bodoh niku yo napa? Dek arepe wong tok sobanan tak karuan. Tapi bilo-bilo nopo misu-misu dek arepe wong dan sebagainya. Nah, ini termasuk munafikul ulama. Pun sampai diikuti orang-orang yang seperti itu. Kita harus mengikuti ulama-ulama yang memang salaf, ulama-ulama yang memang benar-benar ulama akhirah. Jangan sampai, itu banyak sekali zaman sekarang. Bahkan Kiai Hasan itu sempat dawuh. Ini kenapa saya bilang selalu dawuhnya Kiai Hasan? Karena saya ini diam-diam, kan saya ini nyupiri apa dulu kan? Nyupiri apa kemana-mana, nyupiri apa. Nah, itu setiap saya nyupiri beliau itu selalu tak waktu dari Kiai Hasan, itu terus diajari gitu. Bahkan dawuhnya beliau, kalau kata ngomong apa sih di dawuhnya Kiai Hasan, omong dawuhnya Kiai Hasan. Ojo ngomong moro-moro kan ngomong kok gini, coba ngomong sebutan dawuhnya Kiai Hasan. Ini. Jadi kalau seakan-akan dimodel ke hadis, apa itu? Harus apa ini syarat itu. Harus kayak nah ini cerita apa cuma lali gitu. Jadi ulama akhirat itu kata biasa, kata kiai yang lain. Kiai Suratul Ulama itu gitu, gak pernah namanya senang ke dunia. Nah, kalau zaman sekarang ini sudah diramal oleh Kiai Hasan. Saya ini wis ulama suka. Terus Kiai Hasan juga. Saya ini wis ulama suka. Waduh, lodi ya opo iki. Nah, sebenarnya enggak semuanya seperti itu. Enggak semuanya. Tapi yang memang benar-benar melakukan kayak munafikul ulama dan sebagainya itu ada. Itu ada. Saya tidak mengatakan banyak, takut si KSP kalau belok mana di atau di sendiri tak yang mana. Tapi buatan ini pulau buatan niat ini buatan niat apa? Karena kita memang benar-benar harus saling mengingatkan, harus saling mengingatkan. Kadang saya sendiri juga merasa, ya opo. Ketika belajar ini saya tertampar sendiri. Masya Allah, kok aku banget ini. Kok ini sebut ulama kalau belajar kok aku banget. Nggak, itu penting. Makanya kita belajar itu penting sekali. Apalagi mendengarkan tausiah itu penting sekali. Kalau ini sanes tausiah, kalau kalian dengan ini hanya saling belajar bareng, saling mengingatkan sesama santrinya kiai, sama santrinya kiai. Jadi kita harus saling mengingatkan. Terus yang terakhir, ulama yang harus hati-hati. Niku adalah zalatul alim. Niki sih sangat sering terjadi di zaman sekarang. Zalatul alim. Kesalahan wong alim, kepreseti omongane wong alim, itu sangat bahaya sekali. Itu terasa sedang muat. Jadi harus hati-hati kepada orang yang zalatul alim. Kenapa kok seperti itu? Harus hati-hati dengan zalatul alim.
Karena orang ini, orang alim ini, ulama ini, orang yang dihormat oleh orang lain. Orang yang dihormat oleh orang lain, orang yang diagungkan oleh orang lain. Ketika orang itu salah, maka yang terjadi adalah fatwanya akan diikuti. Maka fatwanya akan diikuti. Nah, ini yang bahaya. Zalatul alim ini yang bahaya. Makanya kalau ada apa-apa, belajar dulu. Mungkin di sini ada ustadz kiai yang sering ngisi-ngisi. Belajar dulu. Kalau biasakan seperti itu, karena memang dari guru saya harus seperti itu. Begitu juga selalu diingatkan oleh guru saya. Kalau ngisi-ngisi, kalau ngajar, oleh Allah, belajar sih. Lek turun belajar tidak usah ngisi bisa. Kenapa? Karena biar tidak tadi ini sebutan zalatul alim wawi. Itu yang sangat bahaya sekali. Ngajar, belajar. Ojo boleh sing ngrasa aku salim wis. Lafaz apa iso tak terjemah. Nopo, tidak boleh seperti itu. Tetap harus belajar. Harus belajar. Masa-masa kita itu seperti itu. Kalau mau masuk sekolah, belajar dulu, makna dulu. Bukan karena beliau ini bodoh, boten. Kenapa? Karena khawatir, hati-hati, ikhtiyaton. Bagaimana sekiranya ilmu yang disampaikan ini memang benar-benar, biar tidak salah. Khawatir kan itu. Nah, itu yang dilakukan oleh masyayikh-masyayikh kita. Harus hati-hati. Itu kan isi cek boten moro-moro gak belajar ndak apa kopas apa Google. Kopas apa Google. Jadi tesis. Dilok ora gelem. Wah, ya repot kan ngoten kan. Jadi pun sampai gak belajar dhisik nang ndi. Ojo nang Google belajar itu. Kita santri salaf, ulama salaf, berarti belajarnya harus gak kitab salaf. Harus kitab salaf. Udah sok maca aku, diwacakno ambek kanca sing iso. Wacakno iki aku gak paham. Ya Allah. Ngoten. Jangan moro nang Google, boleh nang Google. Jadi pek Wahabi. Disampaikan. Nah, ini jadi zalatul alim waliku. Jadi seperti itu. Ini kesalahan yang sangat remeh sekali, tapi sangat fatal. Sangat fatal sekali. Harus hati-hati. Apalagi kita ini di zaman fitnah, okay? Di zaman fitnah pecah belah antara guru dengan murid. Ini harus hati-hati. Ini belum dajjal ini masih. Ini masih manusia biasa ini. Sudah pecah, tidak temu karuan. Bayangkan, gimana kalau ada dajjal? Ayo, gimana kalau ada dajjal? Dengan membawa surga dan neraka menurut dia. Apakah kita tidak mau ikut kalau seperti itu? Sekarang fatwanya guru kita kadang ditolak mentah-mentah. Nah, secara ilmiah ini seperti ini. Wah, oke. Sekarang Imam Syafi'i, imam yang lainnya, Imam Nawawi dan sebagainya kalah sekarang dengan ilmiah Google. Kalah sekarang. Nah, ini kalau kita sampai ikut-ikut seperti itu, tidak mengikuti guru-guru kita, gimana nanti? Apalagi ketika Dajjal keluar, waduh, tambah fatwanya guru kita tambah tidak berguna. Ya, alhamdulillah minta. Maka dari itu kita harus hati-hati. Tidak usah ikut-ikut, tidak usah apa. Kita diam, tidak ada masalah apapun kita diam. Yang penting kita harus mengikuti diri kita sendiri. Ya Allah, wa dewi. Introspeksi diri aja. Tidak usah menilai orang. Oh, saya seperti ini. Oh ya. Oh, saya kurang.
Oh iya, belajar lagi. Pokok intinya belajar dan mengajar itu thariqahnya Sidogiri. Belajar dan mengajar. Hati-hati di belajarnya, kita harus memang benar-benar belajar. Mengajarnya harus kita hati-hati, jangan sampai ada yang salah. Itu toh yang penting. Gak usah melok apa-apa, gak usah melok apa-apa, biar kita selamat. Semakin kita diam ada di zaman yang seperti ini, maka semakin besar keselamatan kita. Semakin besar keselamatan kita. Kalau sudah zaman fitnah, itu semakin, yang lebih baik adalah diam. Lebih baik diam. Gak usah ikut-ikut, gak usah apa-apa. Terus menang aja. Awak dewi ya apa, diri kita sendiri ini seperti apa dan bagaimana. Terus itu cukup. Gak usah ngomeni tonggo, gak usah ngomeni gak usah. Lebih baik kita introspeksi diri. Oh, awak kurang kayak gini. Oh, kiai-kiai saya seperti ini, saya harus kayak gini. Gitu. Itu lebih tenang ke hati. Lebih tenang ke hati. Jangan sampai, saya ini paling tidak senang ya, jangan sampai hal-hal yang viral itu kalian masih tabayun masalah guru kekanca, guru jenengan. Contoh yang ada di Sidogiri umpama. Ini agak sensitif pulau ini, tapi ini memang benar-benar pulau ini menyampaikan. Ada masalah suatu hal di Sidogiri yang viral di TikTok, FYP bahasanya. Tabayun, mulai sing kenal Mas Hai, nama Nawawi Bong, WA, Mas tak langkong, ini kakak dina apa menurut sampean? Sudah usah seperti itu. Nggak usah seperti itu. Udah sukut aja, diam saja. Tidak butuh tabayun kita, murid. Ini tidak perlu tabayun ke guru. Selagi guru tidak memerintah, udah kita diam. Kalau guru perintah, kamu semua santri Sidogiri harus seperti ini. Siap. Gitu. Hikmah itu namanya. Kayak gitu. Nah, ini terakhir. Saya ingin menjelaskan tentang definisinya hikmah. Definisinya hikmah. Apa hikmah itu? Hikmah itu taqdimul wajibah dunal farah al-iqrar. Melakukan sesuatu yang harus dilakukan tanpa ada paksaan dan tanpa ada merasa ini bayaran dan sebagainya. Ini hikmah. Lek hikmah sih boleh bayaran, boleh bisyaro, itu tuh hikmah. Gak usah gaya bahasa hikmah, lek banget. Saya pikir, aduh bisyaro tanggal selawi. Ngomongin tentang aku hikmah, wah ini iso nang nih, kenapa kalau dunia bi amalil akhir nanti jadi harus hati-hati. Hikmah itu baru dilakukan yang harus dilakukan tanpa ada paksaan dan rasa ingin diberi atau sebagainya. Itu hikmah. Jadi moga-moga kita kula kali panjenengan kita memang benar-benar bisa hikmah ke Ma'had Sidogiri, benar-benar bisa hikmah ke keluarga, ke masyayikh Sidogiri. Kita benar-benar hikmah dan apapun namanya taat apapun yang diucapkan, yang didawuhkan oleh masyayikh Sidogiri, hingga akhirnya kita nanti insya Allah nanti kita kumpul-kumpul lagi di akhirat. Nanti kita buat acara KSB di akhirat bersama beliau. Amin amin ya rabbal alamin. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.